Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Add Modifier Array, yaitu layanan dari Blender yang membuat pekerjaan kita ringan. Membuat objek yang begitu banyak, mengcopy objek, menduplikat objek begitu banyak dalam waktu yang singkat. Dan contoh implementasinya ini kita bisa melihat seperti pembuatan tangga, tembok, gantungan kunci, pagar, dan segala macam. Cara penggunaannya seperti apa? Ya, nah di sini kita sudah punya satu objek kotak, dan di sini kita bisa melihat ada gambar obeng, ya, ini yang dinamakan modifier properties. Dan di sini kita klik add modifier, dan di menu generate kita pilih array. Ya, sudah terbentuk dua kubus dari satu kubus. Dan di sini kita sudah dipaparkan beberapa menu tools untuk pengaturan add modifier array. Dan di fit types ini ada 3 jenis, ya. Fixed on, jadi tergantung dari jumlahnya. Fit length, dari panjangnya, acuan panjangnya. Dan fit curve, dari acuan curve atau kurva yang kita buat. Saat ini kita akan menggunakan satu terlebih dahulu, satu persatu kita akan jelaskan. Dan count di sini atau jumlahnya di sini ada 2. Kita bisa menambahkan objek yang kita inginkan. Ya, misalkan 4 atau 5, ya. Jadi kita memiliki 5 kubus. Ya. Yang berikutnya di bawahnya adalah relative offset. Nah, di sini ada faktor sumbu X, faktor sumbu Y, faktor sumbu Z. Jadi ketika kita mengisikan angka 1 di sini atau angka 2 di sini, angka 2 di sini, ya, sehingga kita memiliki 5 kubus, 5 objek ini dengan jaraknya yaitu faktor dari 2 acuan objek itu sendiri. Nah, kita lihat dari atas, ya. Jadi jaraknya ini, ya, tergantung dari besaran objek yang kita buat. Yang berikutnya adalah constant offset. Kita klik, kita nonaktifkan ini. Perbedaannya adalah kalau yang constant offset di sumbu X, misalkan kita ketikkan angka 2, maka akan rapat, ya. Maka acuan dia adalah 2 dari grid ini yang ada garis putihnya ini, ya. Jadi kita coba lihat, ya, titiknya ini 1, 2. Jadi objek kubus ini tergantung dari acuan garis putih itu sendiri. Atau kita bisa melihat lagi perbedaannya. Kita scale di sumbu X. Ya, seperti itu. Bahkan ini ada jaraknya 2. Kita scale sumbu X. Ya, ketika kita merubah sebuah objek originnya, maka besarannya pun dia akan berubah. Sekarang kalau misalkan yang constant offset dengan 2 ukuran 2, ya, kita scale di sumbu X. Ya, ini ada perbedaan, ya, rekan-rekan. Jadi yang constant offset ini dia tergantung dari grid ini, ya, garis-garis ini yang putih-putih ini. Sedangkan relatif dari sebuah objek itu sendiri. Yang berikutnya adalah object offset atau tergantung dari acuan objek lain. Jadi kita harus membuat objek satu lagi, ya, misalkan empty aja. Nah, ini tidak terlihat karena ketutupan kubus. Nah, kita aktifkan wireframe. Jadi kelihatan, ya, di sini ada empty-nya,
kita keluarkan terlebih dahulu grep di sumbu X. Baik, kita kembalikan, aktifkan objek kubus ini, lalu aktifkan pula objek acuannya ya, sehingga kita mendapatkan objek ini berdasarkan dari empty ini. Empty ini kita klik, coba kita grab di sumbu Z, akan gerak seperti ini. Grab di sumbu X seperti ini. Grab di sumbu Y seperti ini. Atau bahkan rotate di sumbu Z, maka acuannya seperti ini. Baik, itu acuan jika kita mengaktifkan objek offset. Yang berikutnya adalah merge ya. Ini kita objek offsetnya kita nonaktifkan, kita aktifkan relative offset. Yang berikutnya kita klik yang merge. Di sini kita bisa melihat jaraknya 0,01 meter, yang dimana ketika antara objek yang lain ini menyatu mendekati 0,01 maka akan terhubung secara otomatis. Misalkan seperti ini. Jadi acuannya ya, misalkan kita tambahkan jaraknya misalkan menjadi 0,5 misalkan, maka ketika kita tempelkan, nah ya, untuk mendekati dia akan langsung nempel jadi satu dia ya. Kalau kita kurangi lagi, nah ya seperti itu, 0,1 aja misalkan ya. Jadi kita dekatkan, dia otomatis akan menggabung ya. Yang berikutnya ada fasilitas UV. Kita nonaktifkan terlebih dahulu mesh-nya. UV di sini ya, isikan angka 2 di sini ya. Jaraknya biar kelihatan. Lalu kita pilih yang ini ya. Di sini ada pelayanan UV yang dimana berpengaruh pada tekstur objek. Jadi misalkan di kubus ini ada teksturnya, maka tekstur kedua, ketiga, dan seterusnya adanya perubahan. Nah, bagaimana cara melihatnya ya? Kita akan menambahkan sebuah tekstur di objek ini ya. Graphic shading. Ya, di sini kita tekan Ctrl T ya untuk mengaktifkan wrangle-nya. Kalau rekan-rekan belum muncul seperti ini, bisa tekan Edit, Preference, dan di sini kita add on ya. Di sini add on, terus kita ketikkan wrangle ya, not wrangle ya. Kita centang. Lalu save ya, save preference. Maka ketika rekan-rekan klik seperti ini, tekan Ctrl T, akan muncul 3 objek seperti ini ya. Oke, kita buka tekstur yang sudah kita miliki di layar laptop kita ya, di file laptop kita ya. Misalkan saya memilih bentuk batu bata teksturnya. Baik, sudah ada teksturnya, kita kembali ke add modifier, lalu di UV ini kita rubah. Nah, seperti ini ya. Maka adanya perubahan. Itu untuk UV. Yang berikutnya, kita kembalikan lagi. Untuk caps. Nah, untuk caps, ada cap star dan end. Artinya, kita menduplikat objek, selain menduplikat juga adanya penambahan awal dan akhiran. Di awal beda objek dan di akhir juga beda objek. Contohnya seperti ini. Kita buat objek yang baru, misalkan UV sphere, sumbu Y, tambahkan lagi misalkan torus, grab sumbu Y. Nah, klik objek ini lagi, si kubus ini, lalu di cap ini, cap star, kita pilih yang sphere, dan yang N-nya kita pilih yang torus. Nah, jadi akan ada objek yang dimana adanya di awal dan di akhiri. Ketika kita kurangi count-nya,
Maka seperti ini rekan-rekan. Nah, itu yang fixed count ya. Lalu kita yang fit length. Nah, misalkan fit length ini ya. Kita hapus ini terlebih dahulu biar kita bisa melihat perubahannya. Fit length. Maksudnya sepanjang jarak ini akan terpengaruh sebuah objek, besarannya objek. Nah, seperti ini ya. Kita bisa tambahkan ya. Ya, seperti itu. Itu fixed length. Fit length ya. Kalau misalkan fit curve itu tergantung dari kurva yang kita buat. Ya, misalkan kita sudah fit curve, di sini belum ada kurvanya, kita buat kurva. Buat shift A, lalu curve, kita pilih yang path. Nah, di sini sudah ada. Kita klik yang objek kubusnya ini, kita klik pilih yang ini ya. Yang kurvanya ini, kita bisa di edit mode, lalu scale di sumbu X. Nah, maka penambahannya juga tergantung dari panjangnya di kurva itu sendiri. Nah, begitu rekan-rekan sekalian, penggunaan dari add modifier array yang insya Allah kita akan implementasikan di objek-objek berikutnya, yaitu contoh misalkan tangga atau benda-benda yang lain. Insya Allah bermanfaat. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.